Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget rasanya masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara online. Kali ini jadwal aku belanja mingguan karena lama banget nggak ke pasar Serang. Ya udah, kali ini mumpung lagi kepengen banget makan ikan peda. Jadi emang kudu banget belanjanya ke pasar Serang. Karena menurut aku kalau beli di warung sayur yang biasa, pertama harganya lumayan mahal, dan kedua biasanya itu kecil-kecil dan cepet hancur. Jadi lebih seringnya aku belinya di langganan aku ini. Sekalian juga aku beli untuk perikan asinan yang lainnya plus belanja cumi juga. Dan menurut aku kalau belanja per ikan asinan kayak gini yang kering-kering, dia juga bisa awet lama teman-teman. Kita pindah melipir jalan ke depan sedikit. Seperti biasa di warung Pak Haji, yang biasa ngikutin videoku pasti tahu banget kalau aku belanja sayurannya di Pak Haji ini. Apalagi akhir-akhir ini udah semingguan full di Cikarang tuh hujan terus teman-teman. Jadi emang yang paling praktis dan paling baik itu adalah stok bahan sayuran di rumah. Seperti yang kita tahu kalau udah hujan becek itu paling males keluar-keluar, ya nggak sih? Jadi ya udah, di sini aku beli bahan makanan lumayan banyak. Kebetulan stok di kulkas juga udah serba habis dan nggak ada bahan sayuran sama sekali. Oke, ini lagi dihitung-hitung sama Pak Haji, dan ini aku bawa tas belanja sendiri ya teman-teman. Jadi lebih simpel biar nggak begitu banyak sampah plastik di rumah. Lanjut kita beli kelapa parut muda, beli santan juga, dan aku juga beli ikan tongkol yang udah dipotong seperti ini. Nah, ini aku udah sampai rumah aja, dan mohon maaf untuk video di pasarnya nggak begitu lama karena kondisinya hujan deras banget teman-teman. Pas pulang juga ini hujan deras, dan nggak mungkin juga aku di jalan sambil main handphone karena aku belanjanya sendirian naik motor. Sambil kita unboxing hasil belanjaan hari ini, teman-teman jangan lupa pada absen dulu dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini, boleh tulis di kolom komentar. Yang pertama di sini aku beli jamur, ini harganya 6.000, terong beli 3.000, kacang panjang 3.000. Wortel impor 1 kilo ini 12.000, dan aku juga beli kol, satu buletan kol ini harganya 7.000. Sawi aku beli 3.000, dan ini aku beli tomat hijau. Ini aku beli cuma 4.000 aja ya teman-teman, dan putren ini aku beli 10.000. Untuk putren menurut aku harganya lumayan mahal ya segitu. Dan untuk terong bulat ini aku beli harganya 5.000, lenca beli 3.000, dan wortel juga 3.000. Nah, ini dia untuk belanjaan sayuran aku, insya Allah ini cukup untuk 10 hari atau 2 minggu ke depan. Mbak, kok belinya cuma sayuran aja, nggak beli cabai bawang? Tenang, sekarang kita unboxing harga cabai di tempat aku. Untuk cabai merah keriting nih aku beli harganya 10.000, aku minta 10.000 dapatnya segitu. Cabai rawit galak ini aku beli 5.000, dapatnya dikit banget, dan ini cabai hijau gorengan aku beli 3.000, dan cabai hijau keriting ini juga 3.000. Menurut aku yang lagi naik daun adalah harga cabai galak ini. Coba teman-teman boleh spill untuk harga cabai di tempat kalian berapa? Barangkali lebih murah atau lebih mahal di sini gitu ya. Kemarin-kemarin tuh banyak banget yang request, "Mbak Nia kenapa sih nggak pernah bikin video belanja ke pasar lagi yang di pasar Cikarang?" Sejujurnya kepengen banget teman-teman belanja ke pasar SGC lagi, tapi kendalanya di sini tuh hujannya sering banget, dan juga kadang hujan langsung deras, kadang nanti reda, nanti hujan deras lagi kayak gitu. Jadi emang sejujurnya aku udah 2 bulan juga belum main ke rumah ibu aku lagi karena kendalanya seperti itu. Dan juga emang aku paling males kalau hujan itu keluar kemana-mana, udah paling bener di rumah aja teman-teman. Oke, ini aku cuci bersih dulu untuk tahu kulit, ini aku beli harganya itu sebenarnya 4.000 ya. Cuma karena ini aku belanjanya udah lumayan siang dan juga si mamangnya udah mau pulang, jadi dikasih harga 3.000 teman-teman, alhamdulillah ya. Tahu kulitnya aku cuci bersih dulu, terus diganti air, aku pakai air galon dan kita kasih garam sedikit.
Dilanjut, ini ada ceker dan juga daging ayam. Aku pakai, dada ayam ya teman-teman. Aku beli 20.000 ceker plus dada ayam ini. Jadi ya udah aku minta 20.000 campur sama ceker. Ini udah aku cuci bersih dan jangan lupa juga untuk kukunya, kuku cekernya dibuangin. Kalau udah seperti ini, udah dicuci ditiriskan, baru kita simpan di dalam wadah. Dan karena aku beli ayam ini tuh kepengen banget untuk dibikin soto, jadi untuk daging ayam dan juga cekernya aku simpan jadi satu kayak gini aja. Lanjut, ini aku beli kikil, aku beli 10.000 aja dapatnya seabrek, alhamdulillah ya teman-teman. Pokoknya tips dari aku kalau mau belanja-belanja ke pasar, lebih baik agak mau siangan dikit gitu ya, biasanya jauh lebih murah. Nah, ini nemu barang langka. Kenapa dibilang barang langka? Karena, teri basah ini tuh jarang banget adanya ya, teman-teman. Kebetulan lagi ada, ya udah aku beli, seperapat aja, ini harganya Rp12.000. Nah, ini tinggal dicuci kayak gini aja dan biasanya cara simpannya itu aku kasih air, aku pakai air galon kayak gini, teman-teman, jadi direndam menggunakan air. Oke, selanjutnya aku juga beli ikan tongkol, per potong ini harganya Rp2.000 dan aku beli 30.000. Lanjut, ini primadona yang lagi aku pengen-pengenin yaitu ikan peda. Ini tuh mau dimasak pakai tumisan sayur, mau dibikin pepes, mau ditim, rasanya selalu enak. Nah, ini aku beli 1 kilo, lumayan banget dan sengaja aku beli ukurannya yang gede-gede. Lanjut, ini ada cumi, aku beli setengah kilo, harganya 70.000. Ini karena ukurannya besar-besar. Dan aku juga beli yang ukurannya agak lumayan kecil, harganya di 50.000. Nah, jadi kayak gini ya teman-teman untuk perbandingan ukuran dan harganya. Nah, semua perikan asinan kesukaan istri udah selesai, sekarang kesukaan suami. Suamiku cuma seneng ikan asin ini aja teman-teman, ikan asin kapas. Jadi ini tuh ikan asinnya tipis, kalau digoreng kriuk-kriuk kayak gitu. Aku juga beli ikan asin ini 12.000 aja dan ini stok yang nggak pernah boleh di-skip yaitu, teri ya teman-teman. Teri ini tuh biasa aku untuk campuran nasi liwet, khawatirnya ada dadakan pesanan nasi liwet, jadi kita udah punya stok ini. Yang terakhir di sini ada ikan teri lagi. Nah, biasanya ikan teri ini tuh enak banget kalau dibikin pepes. Nah, alhamdulillah untuk proteinnya semuanya udah aku tata. Aku nggak beli telur karena aku kemarin udah belanja telur ya teman-teman. Nah, yang aku suka kalau food prep kayak gini tuh jadi kita tuh udah ada bahan masakan di rumah. Tapi emang pas selesai belanja ini makan banget waktu karena kita harus beres-beresin semuanya, harus nata-nata gimana caranya semua bahan masakan kita itu tetap awet dan tidak mudah busuk. Nah ini, aku biasanya tuh suka langsung cuci perabotannya seperti ini karena kalau nggak langsung kayak gini tuh rasanya nanti capek banget temen-temen, asli deh. Apalagi kalau lagi bikin video food prep kayak gini sambil dikontenin itu Masya Allah tabarakallah. Ini tinggal kita simpen aja, ditutup rapat kayak gini, dan untuk cara nyimpen yang asin-asin biasanya aku di kulkas bawah aja. Terus kalau kayak ayam, ceker, teri basah, ikan tongkol itu aku masukin ke dalam freezer. Nah ini tadi pas aku mau tutup-tutup ternyata ada beberapa yang nggak ada tutupnya teman-teman. Jadi ya udah aku akalin tutup pakai wrapping kayak gini aja. Yang penting dia bisa tertutup dengan rapat. Nah, ngomong-ngomong soal wrapping, kemarin tuh banyak yang nanya, "Mbak Nia kira-kira awet nggak sih pakai wrapping kayak gini?" Sejujurnya ini wrapping udah hampir 1 tahun lebih teman-teman. Masih awet, separuh aja belum habis. Menurut aku lebih efisien dan lebih murah. Beli yang langsung sekalian besar kayak gini aja dibandingin beli yang, kemasan kecil yang tipis itu di Indo atau Alfamart kayak gitu malah dia cepet banget habisnya. Mendingan beli yang sekalian besar kayak gini teman-teman, awet bisa sampai 2 tahunan. Nah, yang aku wrapping ini ada ikan tongkol, ada teri basah, dan tadi ada kikil juga. Nah, kurang lebih cara penyimpanan aku kayak gini, mohon maaf banget ini kalau nggak ada rapih-rapihnya. Karena bingung masih ada stok beberapa bahan di freezer, jadi ya udah aku masukin yang penting muat aja teman-teman. Lanjut ke bahan sayuran. Nah, ini aku, beruntung banget ya dapat kacang panjang segini harganya 3.000, biasanya tuh 5.000 teman-teman. Nah, oke, kita kembali ke cara penyimpanan aku. Sejujurnya teman-teman, aku udah nyobain berbagai macam cara, penyimpanan sayur agar awet.
tapi menurut aku belum ada yang bisa nandingin, cara simpan sayur menggunakan koran ataupun, plastik wrapping seperti ini. Pokoknya aku tuh udah mengikuti tip and trick berbagai macam cara dari yang, booming ya, FYP di mana-mana cara simpen sayur seperti ini katanya awet, ini awet, tapi menurut aku tidak worth it di aku teman-teman. Nah untuk cara penyimpanan sayur aku kembali lagi ke masa, dulu aku masih kerja jadi TKW di Taiwan. Semua bos aku dari aku 3 kali ganti majikan di sana, semuanya itu kalau nyimpan sayur pasti menggunakan koran, teman-teman. Beneran asli, kalau pakai koran itu dia daya serap airnya itu kan, berkurang ya, teman-teman, dan, sayuran kita itu awetnya tahan lama. Ada juga bos aku yang di restoran, dia nyimpan sayurannya itu dibungkusin pakai plastik wrapping seperti ini per sekali masak. Itu juga lebih awet dan sekarang alhasil aku kembali ke metode, dulu zaman aku kerja pas masih jadi TKW di Taiwan sana. Menurut aku cara ini worth it emang agak boros sedikit dengan menggunakan plastik wrapping seperti ini, tapi nggak apa-apa, yang penting sayuran kita itu bisa awet tahan lama. Kalau teman-teman punya koran, koran-koran bekas, sayuran yang di rumah bisa dibungkus menggunakan koran. And just info, bos aku itu kalau beli cabai itu per 1 tahun sekali. Gimana cara nyimpannya Mbak? Dicuci bersih, terus ditiriskan sampai setengah kering atau sampai kering, masukin bungkus di koran dan simpan di freezer. Nah, seperti itu ya teman-teman dan aku kembali lagi seperti dulu semua sayuran aku bungkus per sekali masak kayak gini. Menurut aku ini lebih efisien waktu dan tidak mubazir untuk sayuran yang kita beli. Oke, semua udah aku bungkus dan untuk jamur karena ini bakal aku masak duluan, jadi aku nggak bungkus ya teman-teman, aku biarin aja di plastiknya kayak gitu. Nah, untuk toge, kalau toge biasanya suka aku rendam pakai air dan usahakan jangan pakai air keran ya teman-teman, apalagi air pump kayak di rumah aku. Ini aku kasih air galon teman-teman. Oke, ini dia semua belanjaan sayuran aku udah beres semua aku bungkus dan untuk cabai nanti mau aku cuci bersih dulu, lalu aku tiriskan dan aku simpan di dalam freezer. Nah ini mohon maaf banget kalau kulkasnya juga nggak ada rapih-rapihnya teman-teman karena bingung ini udah full muatan, alhamdulillah. Insya Allah ini cukup untuk aku sama suami 2 minggu ke depan bahkan bisa sampai lebih. Untuk simpan sayuran aku simpan di, wadah paling bawah seperti ini. Nah untuk telurnya juga insya Allah udah aman, ini aku beli 50.000 dan mohon maaf ini pintu kulkasnya nggak ada estetik-estetiknya teman-teman. Nah, alhamdulillah ini food prep-nya udah selesai teman-teman dan banyak banget yang minta request untuk dibuatin set menu harian seminggu lagi. Insya Allah nanti aku bakal buatin videonya lagi. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!